Semangat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, migrasi atau perpindahan penduduk. Sekarang kita perhatikan yang pertama mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Anda bisa perhatikan pada tayangan ini, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan Indonesia menempati posisi yang keempat. Sekarang kita perhatikan yang kedua, yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Salah satu daerah yang kurang jumlah penduduknya adalah Papua, sedangkan pulau terpadat adalah Pulau Jawa. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Anak-anak perhatikan peta kepadatan penduduk berikut ini. Kalian bisa melihat kepadatan penduduk setiap pulau berdasarkan keterangan pada legenda. Berikutnya yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk yang pertama adalah usia tunggal, seperti angka 0, 1, 2, sampai 60 tahun ataupun lebih. Yang kedua adalah berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun, itu kategori usia balita, 6-12 tahun, usia SD, 13-15 tahun, usia SMP, 16-18 tahun, usia SMA, 19-24 tahun, usia perguruan tinggi, 25-60 tahun, usia dewasa, dan di atas 60 tahun, usia lanjut. Dan yang ketiga berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-15 tahun usia belum produktif, 15-64 tahun usia produktif, dan usia di atas 65 tahun tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk berdasarkan usia, apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu usia 15-65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sekarang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 3, yaitu kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang.
Pemerintah Indonesia melaksanakan satu program untuk menurunkan tingkat pertumbuhan, yaitu program Keluarga Berencana atau KB. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan, yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah rendahnya tingkat kesehatan. Salah satu tolak ukur kualitas penduduk adalah mata pencaharian. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa tertentu adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Keragaman budaya setiap daerah tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa perhatikan, ini adalah contoh rumah adat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah pakaian adat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah tarian daerah. Berdasarkan tayangan tersebut, anak-anak bisa perhatikan betapa beragamnya budaya Indonesia, dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia merasa bersyukur dan wajib untuk melestarikan budaya tersebut. Anak-anak, kalian harus selalu merasa bangga menjadi warga masyarakat Indonesia. Demikianlah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini mengenai dinamika penduduk. Anak-anak silakan membaca kembali, mengulang kembali materi tersebut. Semoga anak-anak selalu sehat. Kita bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Salam sehat dan terima kasih.